warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Presiden Perhubungan Ekonomi Indonesia, Bapak Dr. Anwar MSI, yang terhormat Ibu Yeniati MSI, selaku Ketua Prodi Manajemen Pemasaran, yang terhormat seluruh dosen dan staf yang hadir tidak bisa disebutkan satu persatu, dan yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman. Untuk banyak hadir di sini yang saya hormati. Ini ada Bapak Dr. Pak Rudi, SMC ya, beliau dekan tiga di FPC Universitas Jambi. Kemudian ada Ibu Eki, Ibu Kapolri kita di Prodi Tiga Pemasaran. Terima kasih Bu sudah mengundang saya dan bisa berkesempatan untuk berbagi dan menginspirasi buat teman-teman semua di sini ya. Nah, topik hari ini yang saya akan coba sharing ke semua peserta yang hadir. Jadi saya diminta untuk memberikan sharing terkait networking di dalam bisnis atau kewirausahaan. Jadi saya akan coba memberikan sharing ke rekan semua. Nama saya Bambang Purnomo, mungkin yang belum kenal, saya pelaku UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah. Next slide. Nah, saya punya moto yaitu growth is the sign of living. Artinya ketika kita menjadi manusia hidup, kita harus bertumbuh dan berkembang. Jadi apapun itu, misalnya teman-teman masih kuliah, teman-teman harus berkembang, menumbuhkan skills-nya sehingga bisa berkompetisi di era kompetisi yang sangat ketat saat ini. Nah, selanjutnya, next. Saya akan coba memberikan profil saya dulu. Jadi nama saya Bambang Purnomo, saya lahir di Jambi 10 April 1985. Kemudian saya suka lari dan traveling. Saya juga punya YouTube channel. Mungkin teman-teman yang mau subscribe juga dipersilakan. Bambang Purnomo YouTube channelnya. Sementara masih sedikit 19,5K subscriber. Kemudian latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2003, kelas internasional. Kemudian Universitas Sriwijaya di program manajemen konsentrasi di manajemen pemasaran. Nah, kemudian teman-teman semua, saya juga aktif dulu pas kuliah itu di organisasi. Jadi tadi si Mas Wahyu, ya Mas Wahyu ya, Mas Wahyu ketua hima kita di Prodi D3. Jadi saya senang banget dan antusias sama mahasiswa yang aktif kayak teman-teman gitu ya. Jadi dulu saya pas zaman kuliah itu aktif di Wajib Bursa Efek Jakarta, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa, Ikatan Mahasiswa, Manajemen Risiko, ISEC itu kayak program Exchange Organization, kemudian ada program studi Islam ya. Kemudian juga saya aktif juga suka sharing ya, jadi pembicara di beberapa kampus, termasuk di Universitas Jambi, saya sebagai dosen praktisi seperti itu. Kemudian next, pengalaman bekerja saya setelah lulus kuliah, saya lulus S1 itu di tahun 2007. Jadi seminggu setelah lulus kuliah itu, alhamdulillah saya meniti karir di Hewlett Packard. Mungkin teman-teman di laptopnya merek HP ya, printernya merek HP. Jadi saya bekerja di sana 2 tahun di tahun 2007 sebagai fresh graduate of Development Program di Total Customer Experience Quality di kantor pusat di Menara Bandaranamu di Jakarta Selatan. Kemudian di tahun 2007 sampai 2008 saya dapat penugasan di Lampung sebagai area development manager waktu itu. Kemudian yang terakhir di tahun 2008 sampai 2009 saya sempat ditugaskan sebagai area development manager di Medan, Sumatera Utara tahun 2009. Next. Nah, selanjutnya
Di tahun 2009 saya pindah ke Telco dari IT Industry di Telkomsel. Di tahun 2009 itu saya sempat menjadi staff analis di market and customer development di Palembang. Kemudian di tahun 2012 saya dapat penugasan di Bengkulu sebagai Head of Youth and Community. Di tahun 2014 masih di Bengkulu sebagai Head of High Value Customer. Kemudian di tahun 2020 setelah 18 tahun merantau dari kuliah di Padang, kemudian di Jakarta, di Lampung, di Medan, di Palembang, di Bengkulu, akhirnya pulang ke Jambi dan mengabdi di Telkomsel Jambi sebagai Head of Direct Sales Operation. Dan terakhir kemarin saya sempat juga megang tim fix di IIBO, dan sekarang saya megang tim Head of Retention and Loyalty di Jambi. Okay, next. Nah, ini pengalaman saya menjalankan bisnis, jadi rekan-rekan semua. Jadi saya menjalankan beberapa bisnis yang saya jalankan, dan saya juga ikut beberapa komunitas organisasi wirausaha seperti HIPMI Bengkulu, karena memang sebagian besar bisnis saya itu di Bengkulu. Jadi saya aktif di kegiatan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bengkulu, kemudian komunitas tangan di atas. Kemudian saya menjalankan beberapa bisnis, mulai dari kuliner ya, refleksi, kemudian ada peternakan ayam, ada butik ya, kemudian banyak kuliner ya, kemudian juga properti rental juga. Jadi memang jiwa usaha yang saya miliki itu memang terus saya latih dan saya lakukan sehingga bisa mengembangkan bisnis yang saya miliki saat ini. Next. Nah, rekan-rekan, ini pengalaman saya menjadi entrepreneur. Jadi sebenarnya sebelum saya menjadi dosen praktis itu, kalau di Bengkulu saya lebih banyak sebenarnya menjadi pembicara terkait entrepreneurship. Jadi saya sering diundang di kampus Universitas Andalas, Universitas Bengkulu untuk membangkitkan semangat entrepreneur ke mahasiswa ataupun lulusan-lulusan atau wisudawan seperti itu. Nah, jadi sering banget diundang untuk memberikan inspirasi agar next calon entrepreneur itu nanti akan muncul. Jadi kalau tadi kata Pak Wahyudi, bahwa Indonesia itu baru di 2, something dari total penduduk yang menjadi entrepreneur. Nah, teman-teman di sini di Prodi D3 harapannya nanti meneruskan kami, mungkin pelaku UMKM yang semakin lanjut ya, misalnya teman-teman nanti calon next young entrepreneur seperti itu. Jadi saya sangat senang banget hadir hari ini, apalagi topiknya terkait entrepreneurship yang selama ini memang suka saya berikan kepada mahasiswa, siswa ya, agar muncul next entrepreneur ke depannya seperti itu. Selanjutnya, nah satu lagi yang penting teman-teman, saya bukan motivator sekali lagi, saya sebagai orang yang suka berbagi ilmu, ya, jadi saya bukan motivator kayak Mario Teguh gitu ya. Saya suka sharing, ya, selain saya di Telco Industri, saya suka sharing. Ketika saya menjadi dosen praktisi, saya selalu semangat untuk berbagi ilmu, menyiapkan materi, melihat tugas-tugas. Mungkin di sini banyak mahasiswa yang SKB, kemudian ya ada tugas, wah bapaknya ngasih tugas tiap minggu nih, setiap hari ini pasti ya, waktu Pak Bapak ngasih tugas. Tapi saya seneng loh, karena apa ya, ada kebahagiaan buat saya, buat melatih teman-teman itu untuk push to the limit. Karena next pada saat teman-teman menjadi pengusaha atau menjadi karyawan, gitu ya, misalnya kayak di Telkom atau di BMI atau di BUMN, teman-teman akan di deadline yang juga udah kebiasa. Oh, dulu saya udah kebiasa dilatih sama Pak Bambang untuk membuat tugas, gitu ya. Jadi it's okay, karena saya ingin teman-teman itu bisa punya kemampuan yang lebih dan bisa berdaya saing seperti itu. Jadi I'm not motivator, but I like inspiring and sharing to others. Ya, saya sharing sama teman-teman semua, because sharing is caring.
Oke, next. Nah, ini latar belakang saya teman-teman semua. Kenapa sih saya sangat antusias dan terus semangat ya ketika saya pengen menjadi entrepreneur? Ini latar belakangnya yang pertama, mungkin next, Mbak. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya coba resume. Kenapa sih saya antusias dan terlalu semangat untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha atau bisnis? Walaupun banyak juga dari bisnis yang saya jalankan tadi itu kolaps atau bangkrut ya, nilainya juga cukup besar. Jadi ditipu orang sampai 800 juta juga pernah juga. Jadi artinya namanya bisnis itu pasti naik turun. Semangat kita jangan pakai semangat gitu ya. Nah, ini ada beberapa prinsip yang selalu saya pegang. Yang pertama adalah prinsip portofolio, diversifikasi keuangan usaha atau aset. Jadi selalu saya berprinsip, ada juga beberapa bicara atau motivator atau yang sharing dan usaha. Kalau kita lebih baik fokus ke satu bidang tapi dikuasai. Kalau saya ini sedikit berbeda, saya lebih setuju seperti Bapak investasi ya, Pak Warren Buffett. Do not put all your eggs in one basket. Jadi resikonya ini bisa tersebar. Jadi pas zaman COVID tahun 2020 itu adalah salah satu pukulan telak bagi para pelaku UMKM termasuk saya, karena saya harus memangkas banyak karyawan ya, kemudian harus menutup beberapa bisnis karena nggak bisa bersaing dan nggak bisa bertahan di era COVID. Jadi dengan beberapa diversifikasi usaha yang saya jalankan, saya bisa lari karena ketika bisnis satunya kolaps, saya masih punya bisnis yang lain. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat setuju dengan Pak Warren Buffett. Kalau di dalam manajemen keuangan itu ada namanya portofolio investasi, dan saya sangat setuju bagaimana kita bisa mendiversifikasi usaha kita. Misalnya ada usaha B, usaha C, usaha D, sehingga bisnisnya bisa bertahan dan bisa bersaing di era berbulan COVID ataupun lain. Kemudian ini yang selalu saya pegang dari orang tua saya, never rely on one income. Jangan pernah rely atau bertumpu sama satu pendapatan. Saya selalu ngajarin, selain karyawan misalnya nanti orang punya usaha, punya investasi usaha yang lain, atau punya bisnis kontrakan atau bisnis. Jadi kita harus punya banyak income sehingga money work for us, ya. Jadi uang itu gimana caranya bisa bekerja untuk kita, jadi kita bisa uh, lebih nggak smart work ya seperti itu. Kemudian kenapa saya ingin menjadi terus fokus menjadi entrepreneur adalah ketika kita menjadi entrepreneur kita punya kebebasan yang tidak kita dapatkan ketika kita menjadi seorang karyawan. Misalnya nih, ketika saya menjadi karyawan, ya saya harus diatur oleh waktu, datangnya jam berapa ke kantor, kemudian pulangnya jam berapa, harus ikutin arahan dari perusahaan, harus ikutin dan mengejar target misalnya ya. Tapi kalau dijadikan entrepreneur, kita punya kebebasan yang lebih kreatif, ya, seperti itu. Kemudian bisa mengeksplor kemampuan di dalam diri sendiri. Misalnya teman-teman nih, setiap hari misalnya, Pak saya suka sama desain, atau sebagai suka otomotif, atau siapa di sini ya, dan teman-teman suka dengan sesuatu yang disukai dan passion di sana ya, suka sana, teman-teman bisa mendalami sehingga teman-teman bisa mendapatkan keuangan atau benefits dari sana. Kemudian banyak ketemu orang. Nah, ketika teman-teman menjalankan bisnis misalnya ya, jualan cilok di depan kampus juga gitu ya. Teman-teman banyak ketemu sama mahasiswa, sama calon-calon pelanggan, calon pembeli gitu ya. Jadi teman-teman bisa berinteraksi, menambah networking, ya, menambah pertemanan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bonusnya adalah pendapatan eksponensial. Pendapatan eksponensial itu artinya kalau teman-teman jadi karyawan, dan gajinya misalnya, kalau misalnya ada eksponensial di bisnis, teman-teman bisa berkali-kali lipat dibandingkan ketika teman-teman menjadi karyawan. Nah, itu kelebihannya ketika kita menjadi entrepreneur. Saya pengen nunjukin video
yang menurut saya itu juga salah satu inspirasi saya Bu Sri Mulyani ketika dia lama di Amerika dan dia sharing terkait ini ya. Semoga suaranya kedengaran deh. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Iya, bagus ya. Jadi di note terakhir Ibu Sri Mulyani bahwa how our money or our asset work hard for us ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan hasil kita, jadi kita bisa ya nggak perlu harus banting tulang yang keras kita, tapi tetap wealthy enough ya seperti itu. Okay. Saya pernah. Nah, tujuan mulia berbisnis juga yang ingin saya bagikan ke rekan-rekan. Tidak ada salah langsung. Sebenarnya apa sih tujuan mulia berbisnis itu ya? Jadi yang pertama, kalau menurut saya, bahwa tujuan mulia berbisnis itu adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi hadis Nabi kalau tidak Islam bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya sangat bahagia yang nggak sedang ketika saya menjadi karyawan dengan saya saat ini hampir sekitar 25-30 orang karyawan dan ketika mereka bisa usaha itu bisa saya pertahankan, mereka bisa mendapatkan gaji, bisa memberikan uang untuk anak istrinya itu kebahagiaan yang luar biasa seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perdagangan. Nih banyak orang bilang gitu ya, saya punya orang di Padang gitu ya. Jadi semangat jualan dagang itu benar-benar harus dilatih. Because itu apa? Kalau dia tidak pemasaran yang baik, jadi semua dalam bisnis dari kalau dia tidak pemasaran, apa-apa harus jualan jadi mau jualan kilo, mau jualan buku, mau jualan apapun yang teman-teman suka, silahkan. Karena teman-teman jangan pernah malu untuk berjualan. Karena dagang itu rezekinya banyak ya, banyak saudara-saudara besar. Kaya raya itu salah satunya adalah karena perdagangan ya. Contohnya kayak lagi sekarang Filipina Store, ya, jualan skincare ya, kaya raya, bisa segala macam. Mereka bisa jualan lewat TikTok Shop dan mereka bisa kaya raya. Kemudian mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, guys. Pelaku UMKM itu menjadi potensi perekonomian di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya kalau segala pada saat krisis moneter, yang kolaps itu adalah karena korporasi besar. Mereka punya utang yang sangat besar, kemudian mereka kredit macet. Impactnya adalah ya krisis ekonomi yang terjadi di negara Indonesia. Yang paling diandalkan adalah para pelaku UMKM, ya, karena mereka bisa bertahan seperti di era COVID kemarin, sehingga ekonomi terus tumbuh. Kemudian tujuan yang lainnya adalah waktu yang fleksibel nih. Jadi teman-teman mau bisa kerjain sampai jam berapapun, mau libur kapanpun, nggak ada yang ngatur. Kalau beda di kantor, dimarahin semua bos. Nah, kemudian yang terakhir, sekecil-kecilnya usaha yang kita jalankan, kita adalah bosnya gitu ya. Gak ada yang berani marah teman-teman bosnya gitu ya. Jadi, ini adalah tujuan mulia berbisnis. Nah, mungkin teman-teman bisa oh, nanti kalau saya sudah lulus dari Universitas Jambi, saya mau jadi entrepreneur atau saya ingin jadi pelaku usaha atau saya ingin bekerja, saya ingin jadi PNS atau saya ingin jadi karyawan di BUMN dan lain sebagainya. Itu semuanya tergantung kita. Semua profesi ada plus ada minus. Yang penting adalah saya ingin membuka cakrawala teman-teman bahwa di luar sana banyak loh peluang-peluang usaha sehingga teman-teman bisa menjadi bisnis. Next. Nah, teman-teman semua,
bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia ya itu sangat berperan penting. Jadi kalau tadi Pak ya Muhayyudi ya Pak Wakil Dekan 3 kita tadi menyatakan bahwa negara maju itu jumlah pelaku entrepreneurnya itu harus lebih dari 14%. Nah, di Indonesia saat ini katakanlah kita punya jumlah penduduk 276,8 juta jiwa. Nah, dari situ kita baru 3,1%. Artinya masih jauh. Nah, teman-teman yang lulusan dari prodi D3 inilah yang diharapkan nanti setelah lulus bisa mencetak jadi pengusaha-pengusaha muda. Nanti saya lihat ini 5 tahun lagi Stefani atau siapa di sini, Pak, saya sekarang jadi pelaku usaha bisnis ini, Pak. Jadi toke batu bara, Pak, whatever ya. Jadi teman-teman bisa benar-benar mengembangkan kemampuannya di belajar mikro juga agar bisa bersaing nanti ke depannya. Kemudian Indonesia butuh sekali banyak young next entrepreneur ya. Jadi Stefan ini jalannya ini bisa jadi next young entrepreneur nanti ke depannya. Jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas. Ingat ya, banyak jumlah pengangguran saat ini berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, menyatakan bahwa tingkat pengangguran di bulan Februari 2023 itu almost sampai sekitar 8 juta. Saya nggak mau mahasiswa di sini nanti setelah lulus jadi pengangguran. Saya pengen teman-teman sebelum lulus itu udah disiapkan. Ya, misalnya yang belajar SKB sama saya ya, tugas kerja minggu nih. Saya udah kenal kan saya mau buat bisnis apa nih? Kayaknya bisnis keripik singkong atau keripik kentang bagus nih. Ya, misalnya ya, itu salah satu contoh. Kemudian terjadi kondisi geopolitik ekonomi dunia nggak stabil, perang Ukraine dan Rusia ya, kemudian COVID, kemarin sekarang ada isu ini lagi ya penyakit lagi ya. Nah yang memang bikin worry kita dan mengikatnya adalah ke kondisi ekonomi resesi daya beli yang tidak stabil. Kemudian rekan-rekan semua, for information bahwa di Indonesia kurang lebih 64 juta UMKM itu berkontribusi terhadap 97% total tenaga kerja dan 60% dari produk domestik bruto. Jadi kamu substansinya sangat besar sekali dari kondisi makro kita, gitu, ya. Jadi teman-teman, jadi ini teman-teman di sini katakanlah di sini ada 100 mahasiswa calon next pebisnis misalnya, dari 100 orang itu katakanlah 20 orang jadi pebisnis, dari 20 orang itu katakanlah punya 100 orang tenaga kerja, 100 kali 20 200 orang. Jadi artinya sangat benar-benar luar biasa untuk membantu perekonomian kita. Peran usaha mikro kecil menengah itu sangat penting bagi kondisi perekonomian, sehingga pemerintah terus mendukung ya sewaktu zaman COVID itu juga terus menstimulus agar tidak tumbang perekonomian dengan mendukung para UMKM diberikan fasilitas dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga di tahun 2023 ini untuk menghadapi resesi ekonomi dunia yang saat ini menghantui hampir semua negara maju, negara berkembang ya, adalah UMKM. Jadi teman-teman yang diharapkan nanti bisa menjadi support pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan PDB dan lain sebagainya. Next, so that's why Indonesia need all of you to be entrepreneur ya. Jadi pada saat lulus saya bisa punya jurusan dari menjadi entrepreneur, atau nanti saya bisa mau bekerja di perusahaan atau instansi PNS dan sebagainya ya. Next. Nah, ini tantangan buat teman-teman nih. Bentar lagi nih, mau lulus katakanlah setahun lagi mau lulus dari prodi D3. Teman-teman mau ngapain gitu ya? Kalau teman-teman sudah dibekali soft skill, hard skill, dan kemampuan untuk teman-teman menjadi entrepreneur ataupun teman-teman nanti bersaing ya, karena teman-teman tuh bersaing itu bukan lulusan dia aja. Nah nih, saya bawa Mas Mas Fadil ini mahasiswa magang dari Telkom University ya, kemampuannya jauh pintar ya, dia kemampuan desainnya bagus, pintar komunikasinya bagus. Kalau teman-teman nggak bisa bersaing, teman-teman akan
sekali sama mahasiswa atau lulusan dari kampus yang ada di Jawa, universitas yang lain ada di Sumatera, atau yang di Jambi. Jadi memang harus, makanya saya dorong terus untuk punya skills agar teman-teman bisa bersaing sama lulusan-lulusan yang lain. Karena setelah lulus ya, itu nggak sehingga teman-teman harapkan bahwa di rumah gue itu masih kayak enak banget. Jadi teman-teman harus, saya punya target di setelah lulus saya harus ngapain gitu ya. Itu tantangan buat teman-teman ini nanti ke depannya. Next. Nah, ini teman-teman nih ya, setelah lulus dari fresh graduate, mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan? Ya. Jadi teman-teman setelah ini, setelah presentasi selesai, boleh tanya saya. Nanti saya berikan kuota data buat 2 orang yang bertanya pertanyaan yang bagus ya. Tapi kuota data sama teman saya. Nah, yang pertama, kalau jadi pengusaha, teman-teman itu resikonya besar, waktunya fleksibel, penghasilan eksponensial, membangun mimpi sendiri ya. Nah kalau jadi karyawan, teman-teman pendapatannya tetap setiap bulan berapa, waktu kerja dan target ditentukan perusahaan, dan membangun mimpi orang lain. Nah ini tergantung dari kita semua. Saya membuka awal ke teman-teman, saya setelah lulus, saya ingin jadi apa, itu teman-teman di dalam diri sendiri. Yang penting, teman-teman sekarang menyiapkan, punya keyakinan, oh kalau saya lulus saya harus jadi apa nih? Saya nggak mau dong jadi di rumah aja atau nggak berkontribusi, saya harus jadi orang sukses ya. Saya kalau mendorong, saya ingin dia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi mahasiswa yang saya ajar, misalnya saya ketemu, saya sekarang sudah jadi direktur di pabrik yang saya bangun Pak. Itu kebahagiaan yang buat saya, makanya saya selalu mendorong teman-teman untuk bisa membuka wawasannya how to think globally ya, bahwa kita melihat sesuatu bahwa setelah lulus itu nggak harus jadi PNS atau jadi karyawan gitu kan, jadi kita banyak peluang untuk menjadi seorang entrepreneur. How to start a business, terus langkah awalnya gimana Pak saya harus menjadi seorang pebisnis ya. Nah langkah awalnya, next, business is about finding the problem and solve the solution to your customers. Jadi the important things ya, ketika kita mau bangun bisnis adalah cari masalahnya. Misalnya di depan kampus kerja, ini nggak ada yang jualan misalnya cilok, atau nggak ada yang jualan pempek yang enak misalnya. Teman-teman tahu masalahnya gitu ya. Atau misalnya teman-teman tinggal di daerah Mayang atau di daerah Kenali. Wah, di daerah Kenali ini kayaknya nggak ada fotokopian. Kayaknya cocok nih kalau saya buka fotokopian dan bisa pakai gitu ya. Jadi teman-teman cari masalahnya apa di sana dan teman-teman solusikan, solve the solution to your customer. Ya itu pendapat saya ya. Business is about finding the problem. Jadi gimana caranya teman-teman tahu kebutuhan, potensi pasar di situ sehingga teman-teman bisa jual produk yang teman-teman kuasai seperti itu. Nah ini bagus nih. Jadi saya pernah pas zaman kuliah tahun 2003 undang Om Bob Sadino almarhum. Jadi kalau kata beliau sebenarnya bisnis seperti yang bagus. Semua bisnis itu bagus. Yang penting itu adalah langsung dibuka ya, bukan ditanyakan terus. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanyakan terus. Ini kata Om Bob Sadino, salah satu pelaku entrepreneur yang memang sukses dengan mendirikan KFC dan seperti itu. Jadi let's start your business ya. Jadi kita bisa membuat bisnis apa? Pak saya suka jilbab Pak, oh bisa teman-teman jilbab. Atau Pak saya jago membuat desain Pak, oh saya bisa membuat, teman-teman bisa membuat foto studio atau membuat video organizing ya, jasa gitu ya. Atau Pak saya suka buat kue nih Pak, jadi teman-teman bisa buat kue dan dijual secara online ya. Teman-teman nggak harus punya store saat ini ya, bayangkan ya teman-teman ya, teman-teman bisa jualan lewat online, lewat sosial media, dan teman-teman tentunya bisa menggunakan kemampuan teknologinya. Di Gen Z saat ini teman-teman itu tech savvy, sangat mengerti dengan teknologi, jago pakai Facebook, jago pakai Instagram, apalagi pakai TikTok ya, YouTube dan lain sebagainya. Teman-teman bisa manfaatkan sehingga teman-teman bisa jualan lewat e-commerce, lewat sosial media dan lain sebagainya. Next, nah
Setelah teman-teman menemukan masalahnya yang pengen dijual, ya atau problem to solve, teman-teman bisa membuat studi kelayakan bisnis, ya membuat review atau pembelajaran ketika makanya pas teman-teman belajar di sini yang belajar SKB saya dan di sana, nah ini banyak ya. Nah makanya teman-teman kenapa butuh dan penting sekali belajar studi kelayakan bisnis, karena ketika teman-teman menjadi pebisnis, teman-teman akan menghitung bisnis ini layak nggak dibuat, untungnya BEP-nya berapa lama, berapa orang karyawan yang kita butuhkan, modalnya berapa, posisi letaknya di mana, kemasannya seperti apa, produknya kayak gimana, packaging dan lain sebagainya. Ya, makanya saya latih teman-teman membuat desain, mempromosikan dan lain sebagainya. Kemudian selain itu teman-teman juga mempelajari pesaing, mencari informasi mengenai bisnis sebagai-bagian sangat penting nih ya. Jadi sebelum misalnya tadi kita ingin buka jualan pempek di depan kampus Jogja, kita lihat di sekeliling kampus Jogja yang sudah jualan pempek berapa orang, berapa harganya, sehingga ketika kita menetapkan harga, kita bisa bersaing dengan mereka. Kemudian next stepnya teman-teman bisa membuat nama merek. Makanya pastikan saya tolong belajar buat desain logo, desain brosur. Karena saya ingin teman-teman itu bisa terlatih. Itu nantinya teman-teman datang satu di sana ke percetakan, teman-teman udah tahu teks, oh, saya ingin bisa desain ini, logonya seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa naming bisnisnya. Dan menjadi pelaku usaha yang so banget atau yang zaman dulu banget, jualan aja tanpa nama toko. Sekarang kita harus punya naming brand sendiri misalnya, pempek Stefanis ya, atau pempek Bagas sebenarnya ya, yang dijelaskan KB misalnya ya. Nah kemudian kita bisa mempelajari menentukan harga pokok penjualan kita, misalnya dari harga satu pempek, kalau di kompetitor pesaing kita jualannya 2.000, kita modalnya cuma 800, kita bisa jual 1.500, 700 itu margin misalnya, bagi keuntungan. Jadi teman-teman bisa tahu how to step-stepnya. Nah, baru next stepnya adalah eksekusi jualan. Jadi jangan kelamaan juga nih prosesnya, menentukan SKB, cari pesaingnya. Kalau teman-teman sudah step, oh, ini kayaknya cocok nih, saya bisa jualan ini, silakan eksekusi. Pak, saya butuh modal yang besar. Enggak juga, teman-teman bisa modal membuat bisnis dari kecil-kecil, dari rumahan, seperti itu. Next. Nah, ini pengalaman saya, teman-teman, yang saya dapatkan hampir sekitar 10 tahun lebih ketika saya menjadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur. Yang pertama, mental yang teman-teman harus kuasai ketika menjadi seorang entrepreneur itu adalah, pertama, jangan malu. Jangan malu untuk jualan, gitu ya. Ya, jadi waktu pas saya merintis usaha peternakan ayam, saya bawa pickup, saya bawa telur, telurnya saya jual ke toko-toko. Ego saya pasti sangat saya tekan gitu ya. Wah, saya sudah kerja dengan gaji mapan di Telkomsel, saya harus jualan ke warung-warung gitu. Nah, kita harus menekan ego gitu ya. Memang berat ya. Wah, saya bisa diujar di properti tiga, saya harus jualan ke sana ke sini ke warung-warung. Teman-teman jangan pernah malu untuk itu. Jadi saya pengen tanamkan ke rekan-rekan semua di sini, jangan pernah malu untuk melakukan hal-hal yang memang positif. Karena menurut saya, selagi itu tidak melanggar hukum, tidak ada unsur pidana, perdata, dan merugikan orang lain, ya, itu teman-teman bisa percaya diri. Nah, harus pede ya. Teman-teman sudah kuliah di Jogja, ya. Kalau saya ketemu orang-orang dosen-dosen bapak ibunya, kan teman-teman harus percaya diri. Saya punya kelebihan, ya. Apalagi tiap itu dikasih tugas bapak, gitu kan. Jadi teman-teman makin pede ya dengan kemampuannya ya. Kalau setiap minggu agak ini ya, capek ya. Nah kemudian semangat tak hati. Nah ini penting banget ya. Ketika kita menjadi entrepreneur, nggak ada yang namanya angka kekayaannya ya. Hari ini semangat, besok nggak ada kafe yang beli produk kita, males kan? Nggak ada yang seperti itu. Harus semangat ya. Karena kita pada saat teman-teman merintis, teman-teman lah yang bosnya, teman-teman lah karyawannya, teman-teman adalah pelakunya ya, teman-teman yang jualan, bikin produk, jadi teman-teman harus semangat ya, pantang menyerah ya seperti itu.
bisa dipercayai sangat penting ya. Trust itu sangat penting. Jangan kayak teman-teman ya misalnya hijau gitu ya, tiba-tiba gimana gitu. Jangan pernah ya selalu megang yang namanya eh makanan trust itu penting. Saya dari tahun 2007 2008 handphone saya nggak pernah saya tukar nomor kartu kalau sampai sekarang. Karena itu menandakan orang itu bisa dipercaya, bisa dibuka apapun seperti itu. Jadi please teman-teman bisa menjadi orang yang dipercaya atau amanah. Kalau memang komitmennya teman-teman, oke, besok saya janji melunasi hutang saya Anda untuk membeli produk jam berapa. Kalau ada kendala yang teman-teman temui, minta maaf, minta reschedule dan sebagainya. Jadi harus berupaya gimana caranya amanah yang teman-teman janjikan itu bisa dilaksanakan. Itu basic orang bagi seorang entrepreneur. Mandiri, ya kita harus benar-benar mandiri, jangan cengeng kalau misalnya terjadi tantangan. Karena pada saat saya menjalankan bisnis banyak masalah yang muncul ya, rugi, ditipu orang gitu ya, karyawan malu gitu ya, motor operasional sempat dilarikan dari Bengkulu ke Kota Bangkok gitu, duit operasional dimaling sama kasir segala macam. Banyak banget ya musibah yang, tapi itulah mental yang harus kita bangun ketika kita menjadi entrepreneur. Kita benar-benar mentalnya harus kuat untuk bisa mengatur banyak orang yang kita pimpin. Kreatif, nah ini sangat penting. Karena kenapa? Ketika kita berbisnis kita mungkinnya kreatif cacat gitu ya, gak hanya lemah-lemah gitu. Itu benar-benar harus, wah ini kurang apa lagi nih, wah ini kayaknya produk kita perlu ditambah rasa strawberry, oh kita harus buat desain ini, kita harus buat papan nama toko ini, kita harus iklan di Instagram. Yang tentunya bisa melatih kemampuan teman-teman dengan cara yang terus menerus gitu ya. Networking, nah ini sangat penting because today we are here want to learn about networking, right? Nah networking sangat penting bagaimana teman-teman membangun relasi ke banyak orang, ke pelanggan, ke supplier, ke government sebagai pengambil keputusan. Bayar pajak tuh teman-teman. Ya, kayak kita di usaha itu pasti dinilai pajak. Bagaimana bisa membangun komunikasi ke mereka, disiplin. Nah ini makanya saya penting banget ketika saya kuliah sama saya. Kenapa sih kalau kuliah sama Pak Bambang harus open camp dari awal sampai akhir? Kalau nggak open camp, kan di ininya nggak open camp gitu pasti ya, gaji ya teman-teman yang di SK gitu ya, gaji banget semua. Itu yang harus dilatih. Ketika teman-teman menjadi seorang karyawan, kamu juga nggak mungkin kita misalnya ya eh, diminta oleh atasan kita jam 9 harus buat materi presentasi, masa kita submitnya jam 12 siang ya. Makanya pas saya minta buat tugas jam 5 sore harus disubmit ya, teman-teman buat. Karena saya ingin mendorong teman-teman untuk biasa disiplinkan diri. Yang bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Seperti itu mau bangun siang, mau bangun malam, atau mau bangun pagi kita sendiri. Konsisten ini sangat penting ya. Konsisten itu sangat penting karena ya tadi angkat-angkat tai ayam gitu ya. Semangatnya di awal tapi di akhir enggak, kerja cerdas ya. Kayak saya sekarang, saya dijamin dan bisnis saya sebagian besar di Bengkulu tapi tetap jalan. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan sistem, kemudian membuat pola kerja yang baik sehingga bisnis kita tetap jalan. Nah yang terpenting adalah search the opportunity behind the challenge ya. Cari kesempatan-kesempatan yang ada, karena semua peluang-peluang itu akan muncul dari kesempatan peluang-peluang yang ada gitu ya. Nah kemudian rekan-rekan semua, Prodi D3 Pemasaran untuk hari ini, teman-teman ketika menjalankan suatu bisnis, teman-teman tadi yang saya sampaikan bisa go digital ya, teman-teman bisa mengoptimalisasi sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp ya, kemudian ada e-commerce. Saya belum ngajar juga di mata kuliah digital marketing di Prodi Digital. Jadi sosial media itu sekarang sangat powerful. Teman-teman bisa menggunakan sosial media untuk jualan, e-commerce buat jualan ya. Kemudian ketika teman-teman buka usaha katakanlah di rumah gitu ya, baik kalau usaha-usaha rumahan yang kerjasama sama delivery online seperti Grab, Gojek itu
asetnya besar ya, jumlah jualan juga besar ya. Katakan teman-teman jualan pempek di rumahnya, jangan meremehkan jualan orang yang UMKM ya. Jadi ya, saya ada eh, dia jualan es tebu di depan ruko saya di Bengkulu. Pertama dia honorer di pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Gajinya kalau nggak salah dirapel setiap 13 kali. Nah kemudian ketika dia memutuskan untuk bisa dia jualan es tebu. Jadi es tebunya itu satu gerobak per hari dia bisa dapat 100.000. Nah, ketika dia honorer dia gajinya sekitar 700.000 atau 800.000. 100.000 dikali 30 hari 300.000. Dan sekarang dia punya 10 gerobak, punya karyawan banyak. Artinya teman-teman jangan pernah melihat UMKM yang kecil-kecilan dijual di depan gitu ya. Saya pernah kemarin yang teman-teman kasih ke saya di kelas ini teman kelas lain itu saya coba wawancara pelaku yang di depan kampus sukses gitu. Omsetnya juga besar-besar, kalau sama gaji PNS atau karyawan. Jadi teman-teman bisa mengekspor, bisa menggunakan teknologi biar omset penjualannya makin naik gitu kan. Bisa kerja sama-sama ojol, Grab, Gojek, Taksi misalnya ya. Kalau teman-teman jualannya bisa online, bisa menggunakan e-commerce, bahkan lewat sosial media atau digital marketing ya. Kayak saya ini kemarin pas saya handle tim Indigo, kita menggunakan iklan di mana ketika teman-teman scrolling Instagram lalu muncul iklan pasang baru Indigo. Itu adalah salah satu tahun we work smart to akuisisi pelanggan gitu. Jadi semua ini bisnis teman-teman bisa gunakan ya. Go digital ya, kan semua saat ini semuanya berada dan mengarah ke digital. Coba kita lihat transformasi bisnis ke digital yang gagal yang dilakukan oleh Kodak dan BlackBerry. Nah ini bisa menjadi lesson buat kita ketika Kodak tidak bertransformasi ke digital masih menggunakan metode kamera yang lama ya. Kemudian BlackBerry tidak mengadopsi teknologi Android dan hanya di akhir dia baru berubah untuk industri yang menggunakan OS Android, akhirnya dia kolaps. Nah ini menjadi pelajaran bahwa semua bisnis termasuk bisnis raksasa yang besar-besar kayak BlackBerry dan Kodak itu pun bisa kolaps kalau kita tidak bertransformasi ke digital. Next. Nah, ini pelajaran yang teman-teman harus lihat. Kenapa alasan saya, teman-teman saya khusus untuk digital? Karena coba lihat, dari 276 juta penduduk Indonesia, pengguna seluler mobile itu 353 juta, which is itu jumlahnya sangat banyak banget ya. Kemudian pengguna internet itu di angka 212 juta, dan pengguna aktif media sosial termasuk saya dan mas-mas di Indonesia itu 167 juta ya pengguna aktif ya. Setiap hari TikTokan gitu ya, setiap hari sosial media gitu ya. Saya aktif menggunakan dan membuat konten di YouTube itu mungkin sekitar 8 tahun terakhir. Saya sudah mengupload sekitar 630-an video dan menurut saya semua informasi, semua konten bisa kita optimalkan. Ya, jadi kita bisa cari uang dari AdSense, dari YouTube gitu ya. Apalagi teman-teman di sekitar, contoh pinter-pinter masih muda, teman-teman bisa menggali kemampuannya sehingga teman-teman bisa nih mendapatkan mau jualan, kemudian yang kedua mau menjadi konten kreator juga bisa dari sana ya seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengoptimalisasi Shopee, Tokopedia, Marketplace dan lain sebagainya. Ya, kayak saya jualan, saya juga banyak menggunakan ini gitu ya. Facebook Marketplace, misalnya saya mau info kontrakan, rumah itu yang properti saya sewakan, bisa gunakan Facebook Marketplace untuk saya iklankan ya. Dan itu gratis. Coba bayangkan kalau teman-teman iklanin di TV atau di koran lokal itu sangat pricey, sangat mahal banget. Jadi teman-teman bisa optimalisasi dan melek dengan teknologi ya. Jadi kita nggak hanya user doang yang cuma scrolling ngeliatin stalking mantan misalnya ya. Tapi kita bisa cari duit dong dari sosial media atau dari e-commerce ya. Nah, next pengembangan bisnis ini adalah peluang industri kreatif. Jadi
menjadi seorang pebisnis itu saat ini banyak ya peluangnya industri kreatif ya. Jadi mulai dari ini yang suka desain ya, teman-teman bisa membangun bisnis bisnis yang berkaitan dengan desain komunikasi visual di kafe, misalnya menjadi membuat foto studio ya, atau membuat percetakan reklame ya, film animasi nih yang suka membuat video atau membuat film, teman-teman bisa membuat menjadi konten kreator dan lain sebagainya. Yang suka fotografi, teman-teman bisa upload foto-foto bagusnya, bisa jadikan duit. Ya, banyak website yang mau membayar teman-teman ketika foto-fotonya bagus ya. Dan ini part of industri kreatif. Kria ya, kerajinan tangan, kuliner ya. Jadi selama saya membangun bisnis kuliner itu secara margin lumayan besar. Jadi hampir sekitar 30 sampai 40% keuntungannya. Saya teman-teman jualan yang gede, harganya 10.000 itu keuntungannya bisa di 2.500 sampai 3.000 rupiah per ininya per packnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih melihat cek cek. Nah teman-teman, selanjutnya adalah yang suka musik, teman-teman bisa membuat bisnis berkaitan dengan musik, create musik, kemudian di upload di Spotify, ya, atau misalnya teman-teman bisa cari uang di YouTube musik dan lain sebagainya, misalnya ya. Kemudian suka jago programming buat apps di eh, ini ya di Android ataupun di iPhone, teman-teman bisa dapatkan uang dari sana. Saya punya teman waktu saya bekerja di HP ya, di urusan di TV, di Bupati. Dia sempat pindah ke Microsoft, kemudian sekarang dia membangun bisnisnya sendiri untuk membuat perusahaan startup yang berbasis aplikasi ya. Dan sekarang dia kaya jualan buat aplikasi-aplikasi di Android. Jadi semua peluang itu banyak banget agar teman-teman bisa dikembangkan sesuai dengan kesukaannya seperti itu. Next. Nah, teman-teman semua, COVID itu merubah banyak hal ya. Jadi di COVID-19 ya, COVID di tahun 2020 itu banyak hal yang membuka cakrawala kita bahwa bisnis itu bisa hancur lebur gara-gara penyakit COVID ya. Jadi banyak bisnis yang kolaps di industri penerbangan, pariwisata, retail ya. Kita belajar secara daring ya, secara online. Kemudian banyak terjadi PHK, bisnis. Kemudian ada juga peluang bisnis kayak e-commerce, bisnis startup yang tumbuh. Terjadi resesi di hampir semua negara di dunia. Dan bad debt atau utang itu NPL non performing loan atau utang piutang di perbankan itu banyak yang macet ya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman semua? Nah, ini kalau yang saya alami di waktu 2020 saya mengalami COVID, di era COVID ya. Jadi saya harus merumahkan sekitar hampir 14 orang karyawan, dan setengah karyawan itu saya dirumahkan karena kondisinya bisnis lagi shipping lagi turun, ya. Orang angkut keluar rumah, ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada agar bisnisnya bisa terus jalan. Kemudian saya juga untuk banyak unit bisnis juga refleksi keluarga. Jadi orang nggak mau lagi ke refleksi saya, kenapa takut karena orang semuanya disuruh di rumah stay at home misalnya. Yaitu billboard saya harus tutup, kemudian bisnis butik saya tutup, kemudian saya buat bisnis franchise untuk Lamongan dari Surabaya saya tutup juga, kemudian saya buat bisnis baby goreng pasaman nggak bisa ketemu saya tutup juga. Jadi bisnis itu nggak semudah yang dibayar teman-teman ya. Jadi benar-benar pengalaman saya, teman-teman harus tahan banting yang tadi saya bilang, benar-benar harus tahan banting karena teman-teman nggak akan mendapatkan ini di kelas ini ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Pada saat teman-teman menjadi pebisnis, tantangannya adalah teman-teman tetap bertahan
mau maju atau teman-teman yang jadi loser. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa punya kemauan yang kuat untuk terus melangkah dan terus maju. Omset lebih dari 50% turun ya, bayangkan ya, luar biasa. Next. Nah, ini impact banyak kayak matahari ya, untuk di beberapa provinsi di Indonesia impact dari pandemi ya, seperti itu. Next. Kemudian coba bayangkan ya, KFC, Pizza Hut ya, karyawannya harus jualan di bagaimana, dan alhamdulillah semakin kesini beberapa tahun terakhir COVID pandemi sudah mulai hilang, kita bisa beraktivitas tanpa masker dan bisnis mulai tumbuh. Nah, ini menjadi peluang lagi buat kita bisa membangun bisnis-bisnis teman-teman yang tertunda dulu untuk dikembangkan lagi. Nah ini teman-teman ya, jangan selalu berpikir, oh kalau aku bisnis nanti aku modal 300.000 bisa 10 miliar dalam waktu 1 tahun. Kalau menurut saya impossible, berat. Menurut saya ya, karena saya 10 tahun sudah jadi pebisnis. Betul ya. Jadi kalau kata yang skincare owner ya, modal 300.000 dalam 1 tahun bisa jadi 10 miliar, itu kalau menurut saya berat. Ya, karena yang pertama, bisnis itu nggak selalu berhubungan dengan untung ya. Jadi harus siap rugi. Ya, saya dari katakan dari 7 bisnis yang saya kembangkan, 5 bisnis itu kolaps. Bayangkan ya, saya harus menutup dengan berat hati karena bisnis kayak anak buat saya ya. Saya jaga, saya rawat karyawannya segala macam. Tapi saya harus lepas karena nggak bisa bertahan di era pandemi. Ya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman memutuskan menjadi entrepreneur, teman-teman harus siap untuk rugi. Ya, seperti itu. Next. Nah, ini penting nih buat teman-teman karena ini yang diharapkan output hari ini adalah tips membangun networking ya di dalam bisnis. Okay, next. Yang pertama, rekan-rekan semua, teman-teman harus belajar untuk membuka diri. Saya dulu pas zaman kuliah itu tipikal introvert. Saya sukanya pas dulu saya SMA-nya SMA 2, ada di sini SMA 2 jadi ada, nggak ada. Jadi dulu saya pas SMA, SMP itu introvert, sukanya baca buku, ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 3, juara umum terus misalnya. Tapi kerjanya cuma baca buku dan nggak gaul. Ya. Nah pas pada saat saya kuliah, saya memutuskan untuk merubah diri saya agar saya bisa berkomunikasi dengan baik. Makanya saya gabung banyak organisasi, tapi saya nggak lupa sama kuliah, tetap lulus kumlot, tapi saya banyak ikut organisasi, bahkan di satu organisasi Pojok Bursa Efek Jakarta Indonesia, karena Pojok Bursa Efek Indonesia ya, itu saya jadi ketua di sana 2 periode. Jadi dengan kemampuan itu saya latih, ya saya bisa ngomong, bisa bekerja sama dengan orang lain, ya. Jadi ketika teman-teman menjadi seorang pebisnis, teman-teman harus membuka diri, ya, tidak boleh menutup diri, ya, belajar untuk membuka diri, kenalan dengan orang lain, basa-basi, ramah, ya, itu sangat penting, ya. Itu juga ketika kita melayani rakyat, misalnya teman-teman menjadi customer service di Bank Mandiri, nggak mungkin kan teman-teman marah-marah sama bank, teman-teman harus santun, bagaimana how to serve the customer. Selamat pagi Bapak, saya dengan Stefani misalnya ya. Oh, Stefani terus gitu ya. Karena di konflik kemarin di sekelas. Jadi saya dengan Bagas Pak dari Bank Mandiri yang bisa saya bantu seperti itu ya. Jadi pentingnya bagaimana kita bisa melayani orang dengan baik. Kemudian membangun karakter dan reputasi sangat penting ya. Reputasinya ya, kita bicara sebagai orang ini bukan pinjam duit 100 gitu ya. Ya, jadi bangun reputasi yang baik ya. Jangan pernah dilihat sebagai orang yang nggak bisa dipercaya. Jadi kalau memang kita komit, kita harus bayar ya, kita harus bayar. Kita minjem 100 ya beri 100. Jangan tak sok nanti tiba-tiba hilang nomornya di blog gitu ya. Saya banyak tuh ngasih pinjaman ke teman saya, tiba-tiba dihubungi malah sama saya itu kayak kita nulis jadinya ya. Tapi saya menurut saya ya sudahlah, itu saya ikhlasin ya. Karena saya berprinsip ketika saya memudahkan orang lain, kayak misalnya pasangan saya ngajarin,
Ketika saya memudahkan ngasih nilai A nilai B ke mahasiswa saya, walaupun saya kasih tugas tiap minggu, tapi saya yakin bisnis strategi saya dimudahkan. Jadi teman-teman, oke benar pegang prinsip bahwa ketika kita menjadi seorang pebisnis, reputasi, amanah, kemudian memudahkan usaha orang lain itu harus dijalankan. Ya. Karena ketika kita memudahkan orang lain, insya Allah kita dipermudahkan oleh Allah. Ya, seperti menjaga trust, ya kita bisa dipegang omongannya, ya jadinya besok yang besok. Seperti itu. Bergabung dengan organisasi ini juga sangat penting nih ketika teman-teman sudah menjadi pebisnis ya UMKM, ada komunitas yang teman-teman bisa belajar banyak sama mentor-mentor di sana seperti komunitas tangan di atas, GP, pengusaha muda, kemudian dan lain-lain yang teman-teman bisa gali dan di sana mereka sering mengeluarkan, wah teman-teman kita nih baru buka usaha ini gitu ya, jadi mereka saling membantu, memviralkan dan lain sebagainya. Branding diri di media sosial, please di media sosialnya jangan nggak ada foto sama sekali. Kan banyak nih anak-anak Gen Z sekarang ini tahu gitu kan. Kalau saya lihat ya, foto sosial medianya followersnya banyak, followingnya banyak, tapi fotonya profil nggak ada, postingan nggak ada gitu ya. Teman-teman bisa membangun reputasi, membangun branding diri di sana ya, soal branding di sana. Jadi teman-teman bisa buat info yang bagus ya. Jangan pula pada saat membuat sosial media, isi kontennya maki-maki pemerintah dan lain sebagainya. Teman-teman benar-benar harus dijaga karena histori teman-teman di digital itu bisa depresi. Jadi, jadi Jadi, jadi walaupun misalnya kita nggak setuju terhadap kebijakan segala sesuatu, hati-hati di internet itu saat ini gampang dibaca. Dan teman for your information ya teman-teman semua, bahwa banyak perusahaan mau memutuskan untuk merekrut karyawan itu didasarkan dia dilihat dari histori media sosialnya dan segala macam. Kalau orang ini berpikir positif, kemudian juga komentarnya juga ada kata-kata yang kotor dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa menjadi identitas. Jadi please gunakan sosial media dengan bijak, ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan branding diri di sana. Saya ada pernah kemarin lihat mahasiswa saya, itu dia posting, dia bagus ya saya, dia itu kegiatan-kegiatan positif juga, kemudian juara segala macam, dia bisa menjadi plus ketika saya sebagai misalnya nih, saya akan merekrut orang, saya akan lihat background seperti apa. Dan sebentar ya, 5 menit sebelum ada.
Jadi nikmati ya snacknya. Saya sambil izin menuntaskan materi hari ini. Kita dapat 10. Selanjutnya teman-teman semua kita tahu diperhatikan jaga hubungan dengan networkingmu ya. Jadi teman-teman kan di sini ada grup WA, grup sekolah, kampus, kemudian komunitas yang suka misalnya mobil, suka komunitas motor, atau yang lagi hits sekarang Vespa klasik misalnya ya. Teman-teman bisa jaga hubungan karena ini menjadi penting ketika teman-teman menjadi seorang bisnis.
mereka akan bisa membantu mempromosikan, gitu ya. Jadi bahkan mereka yang akan datang awal, karena pada saat teman-teman jualan, pemimpin itu biasanya di current circle-nya ketika teman-teman jualan adalah teman-teman jualan ke keluarga, sahabat terdekat, komunitasnya, organisasinya, baru ke orang lain. Jadi sangat penting buat teman-teman untuk menjaga komunitas networkingnya, pengajiannya, komunitas ibadahnya, gerejanya, dan lain sebagainya, agar teman-teman bisa saling mensupport seperti itu. Nah, selalu berpikir positif dan terbuka dan menghargai orang lain, ya. Jadi teman-teman semuanya di sini di program D3 pemasaran yang ingin saya sampaikan adalah orang sangat bahagia ya, senang gitu ya kalau orang itu positif sekali. Ada kan teman-teman mungkin lihat ya, orangnya negatif sekali, kerjaannya gibah terus, ya kerjaannya ngeluh terus, wah dikasih tugas terus di rumah banget kayak gitu bisa. Ya, jadi gimana caranya adalah mendorong teman-teman itu selalu bersikap positif, ya, bersikap positif, toleransi, terbuka, menghargai orang lain, ya. Kemudian mau mendengarkan, this is very important, ya. Orang tuh suka ngomong tapi tidak suka mendengarkannya, jadi teman-teman harus belajar bagaimana mau mendengarkan cerita dan kisah orang lain, ya, seperti itu. Kemudian mau terus belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi ketika teman-teman membangun networking dalam berbisnis, semua ini yang menurut saya resume sangat penting buat teman-teman ketahui. Yang satu slide lagi, ada satu poin lagi yang nggak masuk ke sini karena saya baru masukin. Selalu antusias dan selalu semangat. Pasti teman-teman selalu senang ya kalau misalnya nih teman-teman di sini punya karyawan. Karyawan itu semangat terus, kemudian antusias banget ya. Tapi ada satu lagi karyawan kerjaannya ngeluh terus. Kalau disuruh males gitu ya. Pasti teman-teman akan memilih karyawan yang selalu semangat. Nah, jadi saya ingin semua orang di sini, termasuk saya, terus berusaha untuk selalu antusias terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan, sehingga teman-teman bisa fokus dan sukses di sana. Nah, kemudian rekan-rekan semua, ada istilahnya personal branding. Sebenarnya apa sih personal branding itu ya? Jadi kalau menurut saya pribadi, personal branding itu adalah bagaimana kita membangun citra personal kita ke orang lain. Jadi kalau para politisi sekarang bilang tenang seperti itu ya. Nah, teman-teman juga harus membangun citra yang baik. Caranya yang mulai dari berpakaian ya, dari potongan rambut misalnya nggak autan-autan ya, misalnya ya, wangi, nggak bau ketek misalnya seperti itu ya, atau eh, yang menyenangkan seperti itu ya. Walaupun nggak harus mahal, tapi yang penting nyaman dan teman-teman eh, disukai oleh orang-orang sekitar kita gitu ya. Kemudian membuat konten-konten yang positif di sosial media gitu ya, tidak memprovokasi dan lain sebagainya yang impactnya negatif, ya. Kemudian juga jangan menyerempet yang hal-hal yang berbau dengan pidana, kejahatan dan lain sebagainya, bahkan miras dan narkoba jauhi, karena ini menyangkut bagaimana teman-teman bisa sukses ke depannya. Nah, personal branding itu sendiri mulai dari jujur ya, rendah hati, teman-teman bisa menjaga reputasinya ya, selalu senang gitu kalau ketemu sama temennya gitu ya, nggak nggak marah terus gitu ya, nggak cemberut terus gitu ya. Jadi kita ketika kita melihat teman kita bahagia, kita sangat happy gitu ya. Kemudian update ya, jangan update ya, jadi kita harus tahu informasi, cari informasi di internet. Sekarang kita nggak perlu lagi cari berita di televisi atau di koran, teman-teman bisa cari informasi di media sosial atau di Detik atau di Kompas atau di media online lainnya seperti itu. Kemudian bisa diandalkan reliable, ya, bisa diandalkan kalau tolong gitu ya. Kemudian
tangguh, ya, ruggedness. Jadi kita takut tanggalin seperti itu, ya. Jadi jangan bentar-bentar ngeluh gitu ya, jangan bentar-bentar males, mager gitu. Teman-teman harus latih kemampuannya agar bisa bersaing. Karena yang saya bilang lagi, di luar sana pada saat teman-teman lulus itu nggak seindah yang dibayangkan, ya. Jadi please dari sekarang disiapkan agar teman-teman bisa bersaing untuk kedepannya seperti itu. Next. Nah, ini mungkin yang terakhir dari saya. Selama lebih dari 10 tahun ini, saya menyimpulkan bahwa membangun bisnis itu tidak semudah memutar telapak tangan, ya. Jadi diperlukan semangat yang tiada akhir, integritas, fokus, serta konsistensi. Ini saya juga berdasarkan pengalaman pribadi saya, sehingga harapannya ini bisa saya tularkan ke teman-teman bahwa ketika saya ingin menjadi pengusaha atau saya ingin menjadi UMKM dan sebagainya, saya harus benar-benar saya harus kuat, harus tangguh, dan bisa menghadapi semua tantangan yang ada di persaingan nanti. Tiba-tiba tempat usaha teman dilempar tanah kuburan, ya. Itu pernah saya terima seperti itu, ya. Jadi nggak seindah yang dibayangkannya. Jadi pada saat teman-teman jalan, teman-teman itu berjalan batu-batu kecil yang dihadapi, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus kuat, amanah, tangguh, fokus dengan apa yang dilakukan. Nggak usah mikirin orang lain mau ngapain sih, yang penting teman-teman fokus dengan aktivitinya sehingga teman-teman bisa sukses membangun bisnisnya dengan teknologi yang baik sehingga teman-teman bisa lebih sukses lagi ke depan. Oke, maybe that's all for today, teman-teman. Saya senang sekali ya pada 1 jam setengah ini bisa membagikan ilmu dan pengalaman saya ketika saya menjadi seorang entrepreneur. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa memilih saya mau menjadi entrepreneur atau saya menjadi karyawan nanti, teman-teman yang tetap. Tetapi yang terpenting sebelum teman-teman lulus dipersiapkan soft skillnya, hard skillnya seperti apa, mimpinya seperti apa, tujuan hidup seperti apa. Jadi pada saat lulus wisuda teman-teman sudah tahu mau ngapain nanti ke depannya gitu, ya. Jadi sekarang masih ada waktu, ada yang baru mau lulus tahun lagi, 2 tahun lagi, disiapkan ABCD-nya sehingga teman-teman tahu harus mau kemana. Oh, saya mau ngambil S2, saya mau ngambil S1, atau saya langsung mau bekerja, atau langsung mau membuat bisnis, itu silahkan. Yang terpenting tips-tips yang saya bagikan tadi semoga bermanfaat buat mereka semua. Mungkin itu Mas Sodi, terima kasih untuk sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ada tepuk tangan untuk Bapak Bapak. Sangat menarik sekali beberapa poin besar yang saya tangkap, dan itu memang kompetisi yang sangat keras. Memang saat ini kita dihadapkan dengan kompetisi yang sangat keras, apalagi sesudah pra COVID, ya. Kita banyak sekali PR-PR besar untuk bisa membangun dan menciptakan citra baik, baik itu kepada wirausaha ataupun individu kita masing-masing. Tapi di sini juga saya tertarik kepada ada poin asetnya yang kerja keras. Nah, di sini juga mungkin terkaitkan dengan bijak dalam investasi, ya Pak, ya. Bijak dalam investasi itu juga salah satu evaluasi kepada kita untuk kedepannya. Karena investasi itu jangka panjang ataupun jangka pendek itu tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Mungkin kita pakai sesi tanya jawab, untuk mahasiswa-mahasiswa dan peserta yang bisa atau ingin menanyakan pertanyaan yang sudah diberikan materi oleh yang sekarang, silakan ajukan tangan atau